Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, kita mencoba terus-menerus untuk menghayati iman kita dalam situasi apapun. Masa sulit karena pandemi ini dihadapi oleh semua orang. Ada banyak usaha, banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Kita sendiri tidak bisa menganggap ini hal yang tidak menjadi bagian dari kehidupan kita. Kiranya pandemi ini boleh dikatakan tidak seorang pun yang tidak mendapatkan dampaknya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, termasuk cara penghayatan iman kita dengan situasi dan kondisi yang seperti ini, memang perlu juga kita renungkan, kita tata dengan cara yang baru. Yang biasanya kita selalu normal bertemu, lalu menjadi kita berdoa dari rumah masing-masing. Ada kekurangannya, tetapi juga ada kelebihannya. Kita bisa menemukan banyak lilin hari ini menyala di rumah-rumah, ribuan mungkin jutaan. Yang barangkali kalau dalam kondisi normal, hari Minggu lilin di rumah tidak menyala. Ada banyak salib dipasang, meja ditata, altar untuk sembahyang di setiap rumah. Rumah menampak menjadi tempat berdoa seperti gereja. Tentu cara ini juga menuntut kita untuk menghayati ungkapan iman yang unik dan istimewa ini sebagai bagian kita untuk menata kehidupan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar terus-menerus tanpa henti bagaimana sesungguhnya menerima berkat kehidupan dari Tuhan, menikmatinya, mengaturnya, menjadikannya mungkin lebih baik supaya layak juga untuk dipersembahkan kepada sesama. Bukan punya hidup yang dibiarkan, bukan punya hidup yang ditelantarkan, yang nanti kalau seperti itu jadinya hidup itu yang dianugerahkan Tuhan begitu baik, jangankan bermanfaat untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja nampak percuma. Kita diajak terus-menerus untuk melihat karunia Tuhan ini sebagai karunia bagaikan biji, bibit yang harus digarap supaya bisa tumbuh. Sehebat apapun suatu benih, energi kehidupannya ada di dalamnya, lengkap. Tapi kalau memang tidak pernah ditanam, diolah, benih itu tidak menunjukkan apapun, hanya tetap benih. Kiranya kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita baik adanya, dan itu menuntut kita terlibat untuk menggarapnya supaya hidup itu menjadi baik, bisa nanti akhirnya tumbuh dan berbuah, menjadi hidup yang layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan dan dipersembahkan kepada sesama. Hari ini kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk belajar. Saya sering juga menemukan orang yang pintar, orang yang pandai, secara intelektual hebat, secara pikiran jenius. Tetapi orang yang seperti ini dengan kemampuan jeniusnya, kalau tidak didukung kemampuan yang lain di dalam tubuhnya, kurang efektif. Orang yang pintar tapi gampang marah, pintarnya bisa tidak bermanfaat.
orang yang cerdas tapi tidak sabar, orang yang pandai secara intelektual tapi tidak juga punya kerendahan hati, nanti pinternya jadi bumerang. Orang pinter yang sombong, orang pinter yang nanti menghargai orang hanya dengan kemampuan berpikirnya, menilai orang itu bodoh dan pintar, seolah-olah seluruh ruangan ini kelas. Maka diperlukan keutamaan-keutamaan yang harus dikembangkan dalam diri seseorang supaya hidup ini menjadi komplit, menjadi lengkap. Hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk belajar bukan tentang kepintaran intelektual, tetapi belajar tentang kerendahan hati, belajar tentang lemah lembut. Tentu ini bukan belajar mengandalkan otak. Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi. Telah Engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Agak dikontraskan antara orang pintar dengan orang kecil yang biasanya dikatakan kurang pandai, kurang menggunakan kemampuan berpikirnya. Apa yang itu yang dibuka untuk orang-orang kecil? Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, sumbernya lebih pada kekuatan batin, kekuatan jiwa, kekuatan roh. Dalam bacaan kedua kita diingatkan oleh Paulus, hendaknya kita hidup menurut kekuatan roh. Dan roh itu memang perlu diberikan konsumsi, perlu diberi makan supaya subur. Kalau otak diberi makan dengan ilmu, pikiran diberi makan dengan orang berpendidik, sekolahan intelektual. Tetapi bagaimana supaya roh orang kuat, bagaimana supaya mental seseorang itu kuat, tangguh, bagaimana jiwa seseorang tidak mudah sakit, terganggu, nanti sakit jiwa. Tentu di situ tidak bisa diberi konsumsi ilmu, dalam arti ilmu pengetahuan intelektual. Yang diperlukan ilmu roh, ilmu batin. Dan agama memang memberikan konsumsi ini secara melimpah. Kalau kita menemukan ada orang yang pandai sekaligus rendah hati, itu sangat berharga. Vincentius pernah mengatakan ini, betapa bersyukurnya memiliki orang yang pandai sekaligus rendah hati. Akan menjadi orang yang sangat berguna bagi banyak orang, berguna bagi karya keselamatan. Tentu kalimat ini menggambarkan suatu kekuatan batin yang seimbang dengan kekuatan kecerdasan otak. Tuhan Yesus mengajak kita untuk belajar lemah lembut. Kalau ada orang yang pandai sekaligus lemah lembut, betapa kita senang, betapa kita merasa damai, betapa kita merasa sungguh-sungguh ayem. Tapi kalau kita ketemu orang yang pintar, tidak lemah lembut, kita bisa menjadi sasaran dari mungkin kejengkelan, kemarahan tidak terkendali. Ketemu orang yang bodoh, tidak lemah lembut lagi, lebih parah lagi nanti. Kerendahan hati. Betapa kita senang kalau ketemu dengan orang yang pintar, orang yang pandai, sekaligus rendah hati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih, ada banyak keutamaan-keutamaan yang kita bisa kembangkan dalam diri kita untuk
maksimalkan karunia Tuhan yang ada dalam diri kita, supaya karya keselamatan juga terjadi. Kelemah lembutan itu kekuatan yang besar. Kerendahan hati itu kekuatan, tapi kekuatan yang membangun, kekuatan yang menghidupkan, kekuatan yang memberikan perbaikan, bukan kekuatan yang menghancurkan. Lain dengan kemarahan, lain dengan iri, dengan dengki, atau kekuasaan. Dalam bacaan pertama digambarkan raja yang datang dengan naik keledai, lambang kerendahan hati, lambang damai. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, Tuhan Yesus sudah mendoakan kita, dan mari kita kembangkan semuanya ini supaya kita bisa mendapatkan kelegaan dan ketenangan. Tuhan Yesus minta supaya kita belajar padanya, menyelesaikan persoalan-persoalan dengan tepat, bukan hanya dengan benar, tapi juga dengan tepat supaya bermanfaat. Tidak memperlakukan orang itu sebagai anak sekolahan, jadi orang diukur pintar dan pandai. Bodoh. Kalau di rumah kacau. Kalau orang tua mencintai anaknya berdasarkan pintar dan tidak pintar, nanti akan dibedakan. Di rumah yang diperlakukan hukum belas kasih dan pengampunan, bukan hukum pengadilan. Orang salah memang dihukum, itu benar saja. Tetapi kalau orang tua melihat anak salah selalu dihukum, itu namanya pengadilan. Benar mungkin tapi tidak tepat. Maka dituntut kebijaksanaan, dituntut kerendahan hati, kelemah lembutan untuk menentukan dengan tepat. Dan itulah karya keselamatan. Tuhan telah menunjukkan jalannya. Tuhan tidak asal main benar, menghukum yang salah, tapi Tuhan menggunakan hukum belas kasih dan pengampunan, kerendahan hati dan kelemah lembutan.